mengenal rata-rata harmonis, kemudian Anda mengenal rata-rata nilai harapan, seperti itu. Nah, ini ukuran tendensi, sentral tendensi ya. Sentral tendensi yang pertama itu adalah rata-rata. Kalau ini adalah rata-rata dari data yang tidak dikelompokkan. Ini seperti sudah biasa Anda kan, ada 10 data, totalkan dulu datanya dibagi 10 lah. Ini yang kita sebut dengan rata-rata. Ini kita sudah biasa, teman-teman sudah biasa. Nah, seperti ini ya. Kemudian median. Median itu adanya di tengah-tengah. Dari 10 data ini diurutkan dari yang boleh dari yang besar ke kecil, boleh dari yang kecil ke besar. Sebenarnya banyak yang menggunakan pendekatan dari kecil ke besar, tapi yang penting ada sudah diurutkan. Dari besar ke kecil boleh, dari kecil ke besar boleh. Nah, median beradanya di tengah, karena disebutnya nilai median. Oke. Ada di tengah-tengah ya. Nah, kalau ganap bagaimana? Kalau jumlah datanya genap gimana? Nah, ini lihat ada juga contohnya di bawah. Kalau jumlahnya genap. Kalau ganjil kan tinggal tentukan yang paling ada di tengah, maka ketemulah itu nilai mediannya atau nilai tengahnya. Kalau genap, maka yang berada di sekitar tengah-tengah itu ditambahkan bagi 2. Maka itulah nilai median atau nilai tengah. Oke, modus itu teman-teman juga sudah biasa. Nilai yang paling tinggi, nilai yang paling sering keluar atau ditandai oleh frekuensi yang paling tinggi. Frekuensi yang paling tinggi, contohnya di sini adalah 7, maka inilah modusnya kan, begitu ya. Kalau ini modusnya karena ini paling tinggi 4, seperti itu. Nah, pada saatnya Anda nanti akan belajar yang namanya sebuah grafik yang sangat bagus bentuknya. Ini tidak terlalu bagus, bentuknya tidak bagus. Sebuah data yang bagus bentuknya menyebar, yang disebut dengan data yang menyebar secara proporsional, secara istilahnya normal, nanti Anda mengenal itu. Nah, ini juga tidak seperti ini ya, harusnya nanti ini ada garis, suatu saat ketemu antara garis dari sini, grafik dari atas ini ke bawah dengan sangat smooth turun, lalu ketemu sebuah titik, lalu ini juga ketemu satu titik. Nah, kalau ini sifatnya proporsional tadi atau disebut dengan distribusi normal, maka median modus itu akan sama. Rata-rata dengan median dengan modus itu sama. Nah, kalau ini tidak normal, kalau ini tidak proporsional, maka modusnya berada di sini, mediannya ada di sini. Nah, sekarang kita ke distribusi frekuensi. Bagaimana cara kita menghitung rata-rata dalam bentuk distribusi frekuensi? Kalau bentuknya distribusi frekuensi, ini yang lama tadi. Ini yang lama tadi tinggal menyelipkan FI. Dan sehingga di sini, ini yang lama itu kita selipkan namanya FI karena kita dalam bentuk distribusi kelas. Jadi kalau kita lihat dari contoh ini adalah distribusi frekuensi yang sudah kita ketahui. Nah, kemudian kita cari nilai tengahnya dulu ini. Nilai tengahnya tadi sudah disebut beberapa kali, nilai tengah ini cukup dengan cara yang praktis. 60, 70, 60, 80 bagi 2, 81, 101 bagi 2, dan seterusnya. Frekuensi ini juga diketahui. Nah, kalau kita lihat rumus ini, maka ada XI kali FI. Nah, sehingga ini kita tambahkan satu kolom. XI kali FI. Ini
XI kali FI. XI, sekali lagi, XI adalah nilai tengah tiap kelas. FI adalah frekuensi tiap kelas. Kita lihat cara kita menghitung. Sebenarnya ini dijumlahkan, dibagi dengan 20 atau N-nya. Ini rumusnya ini. Saya ulangi, 210 diambil dari mana? XI kali FI, 70 kali 3. Kemudian, yang 455 dari mana? 91 kali 5, dan seterusnya. Nah, saya lihat dulu. Alpita ada Mbak Alpita Febrianti. Alpita, ada Alpita? Mbak Alpita? Alpita? Halo, Alpita? Ya, Pak. Ada? Ada, Pak. Oke, Alpita. Ini 532 dapat dari mana nih, Al? Mbak Alpita. Ini dapat dari mana nih? 532 ini. 532 dari mana? Dapat dari mana, Alpita? 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 Afifah, kalau begitu kita pindah ke Afifah. Afifah. Iya, Pak. Dari mana angka 532 ya? Dari 133 dikali 4. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Oke. Dea. Mbak Dea. Ada Iya, Dea? Pak. 2177 dapat dari mana nih? 2177 ini dapat dari mana? Dari total jumlah X1, total X1, F1 itu, Pak. Ya, oke, baik. Nah, ini. Nah, sehingga cara kita menghitung rata-rata dari frekuensi ini, nih, kita tinggal mindahkan angka ini. Kita mulai dari 17 per 20, rata-ratanya 108,85. Inilah rata-ratanya. Ini rata-rata itu. Oke. Lalu yang kedua kita menghitung median, nilai tengah. Teman-teman tolong diperhatikan lambangnya, karena kalau nanti teman-teman rajin membuka buku atau browsing dan segala macam, lambang ini tidak selalu sama. Ada yang melambangkan ini MD, ada yang melambangkan ini MD ya, ada yang M saja. Karena itu lalu yang kita pahami adalah pengertian dari masing-masing ini. ME ini adalah median, L-nya adalah L. Sebenarnya ini L itu dari kata lower, maka L itu memudahkan kita mengingat kata lower. Lower yang mana? Batas bawah. Batas bawah yang mana? Batas bawah yang kita perkirakan median itu berada. Nih, batas bawah atau tepi kelas bawah di mana median itu sementara berada, atau median yang kita duga berada. Atau dalam bahasa gampangnya letak median, begitu aja. Jadi batas bawah pada median, itulah yang disebut dengan L dari kata lower. Nah, lalu ditambah dengan N per 2. Mengapa ini N per 2? Ingat, N adalah jumlah data atau total frekuensi. N ini adalah jumlah data atau total frekuensi. Kemudian Anda ingat kalau namanya median, nilai tengah itu berada di tengah-tengah. Karena itu lalu datanya dibagi 2. Sehingga ini menjadi N per 2. Dikurangi dengan frekuensi kumulatif pada FK ini, frekuensi kumulatif sebelum kelas median.
Jadi ini FK, frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum median atau sebelum kelas median. Sedangkan ini adalah frekuensi frekuensi pada kelas median. Frekuensi pada kelas median. Lalu ini kita kalikan dengan interval kelas. Inilah nilai median untuk data yang telah dibuat distribusi frekuensinya. Median sama dengan L, batas bawah dari kelas median, ditambah dengan jumlah data bagi 2, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum median, dibagi dengan frekuensi pada median, dikali interval kelas. Ini contoh ya. Contoh. Nah, langkah yang pertama apa? Kita tetapkan letak median itu. Letak mediannya ada di mana? Ingat, median ada di tengah-tengah, berarti jumlah datanya bagi 2. Ini 20 bagi 2, maka 10. 10. Nah, 10 itu ada di mana? Perkiraannya ada di sini. Mengapa 10 ada di situ ya, Mas ya? Mengapa 10 ada di situ? Mengapa letak median ini 10, nomor urut 10 itu adanya di sini. Jadi di sinilah letak median. Berarti nanti kita kalau menghitung nilai mediannya juga berada di antara 102 sampai 122. Kalau nanti median kita hitung itu ketemunya 124, udah pasti salah. Kalau mediannya ketemu 101, sudah pasti salah karena di luar dari ring ini. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa letak median itu beradanya di kelas yang ini? Mengapa nih? Gimana cara menjelaskannya? Mungkin bisa dilihat dari FK-nya ya, Pak. Dilihat dari FK sebelumnya kan dia 8. Berarti langsung masuk ke situ, ke kelas yang bawahnya. Apa sih pengertian 8 atau 5 di sini? 8 ini maknanya apa? Makna 8 itu apa? Banyaknya data di kelas itu tuh sama yang kelas atas ada 8, Pak. Oke. Karena Nah, ya teman-teman, kita perhatikan ini mengapa 10 itu beradanya dari sini. 6 pada kelas yang pertama ini ada 3 ya. Ini artinya adalah ini ada 3 orang yang sudah diurutkan nomor 1, 2, 3. Di sini nih, berarti kalau kita urutkan adalah, kalau yang kita omongkan ini adalah data, dan data itu sudah diurutkan dari kecil ke besar kan, maka ini nomor urut 1, 2, 3 sampai di sini. Nah, di sini nomor urut berapa sampai berapa nih? Pada kelas berikutnya nomor urut 4 sampai ya. 8. 4 Sampai 8, Bapak. 4 sampai 8. 4 sampai 8 itu ada di sini. Nah, sehingga pada kelas berikutnya itu dimulai dari nomor urut berapa pada kelas ini? 9 sampai 9 ya. 9 sampai berapa? sampai 14. Sampai 14. Nah, karena itu urutan nomor 10 itu adanya di kotak ini kan? Begitu. Betul, Pak. Itu mengapa jatuhnya di kotak ini. Kalau ini kita baca, ini sampai di sini nih urutan ke-8, lalu di kelas ini urutan 9, 10, dan seterusnya. Nah, pengertian membaca urutan ini penting karena nanti Anda akan menghitung kuartil segala macam itu punya makna tersendiri. Ya, ada hubungannya dengan nanti membaca kuartil. Jadi ada di sini ya. Ini urutan ke-10. Nah, sehingga dapat dipastikan
nilai median itu nanti harus, kalau Anda menghitungnya benar, harus berada di antara angka ini, 102, 122. Kalau tidak berada di situ, ya pasti hitungan kita salah. Oke. Nah, L apa tadi? L adalah batas bawah, ya kan? Dari median berada. Batas bawah dari 102. 101,5 terikutin. Kemudian N per 2 tadi sudah dihitung, ini 10. Oke. Lalu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. 8. Kumulatif ya. Nah, dibagi rumusnya dengan frekuensi pada kelas median. Bagi 6. Dikali interval kelas. I-nya berapa nih? 102 sampai 122. Dikurangkan ditambah 1. 122 kurang 102, 20. Plus 1, 21. Nah, sehingga ketemu 108,5. Berada di sini kan? Ketika sudah berada di sini, maka probabilitas kebenarannya sudah tinggi, asal kita sudah cermat. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan kalau sudah berada di sini udah 100% benar gitu. Tidak bisa juga, tetapi kalau di luar ini udah pasti salah, 100% salah. Kalau sudah di luar sini 100% salah, tapi kalau berada di sini belum tentu 100% benar. Karena ini ringnya kan lumayan panjang. Jadi siapa tahu 108 ini kebetulan saja ketemunya begitu. Jadi harus dicek sekali lagi cara kita menghitung. Oke, sampai sini. Cara menghitung median untuk distribusi untuk yang data sudah dalam bentuk distribusi kelompok. Next, ya. Sekarang modus. Nilai yang sering muncul. Ya, frekuensi yang sering muncul, jadi modus. Kita gunakan simbolnya MO, maksudnya supaya mudah diingat, modus. Nah, kemudian kita menggunakan, kalau nanti Anda baca buku yang lain, ya Mas ya, bisa jadi simbolnya beda. Ini saya coba gunakan yang memberikan clue pada kita. L adalah lower class, batas bawah, ya, atau tepi kelas bawah, di mana modus itu berada. D itu singkatan dari delta, distance. Delta itu apa? Perbedaan kan? Selisih. Delta itu adalah selisih. Nah, apa ini D1? Selisih frekuensi kelas modus. Jadi kelas modus, 1 itu melambangkan sebelumnya dengan kelas sebelumnya. Jadi perbedaan kelas modus dengan kelas sebelumnya itu D1. Kalau D2 sebaliknya, kelas modus dengan kelas sesudah modus. D1 sebelum, kalau D2 setelah itu. Jadi ini lambang-lambang dicari yang memudahkan begitu. Kalau nanti Anda menemukan rumus lain yang lebih mudah mengingatnya, bagus juga gitu. Dikali dengan interval kelas. Nah, caranya sama dengan tadi, harus cek dulu modusnya ada di mana. Nah, ini modus berada di kelas ini ya. Modusnya ada di kelas ini. Ditandai dengan frekuensi paling tinggi toh. Nah, berarti ada di sama letaknya dengan median tadi itu. Sama letaknya. L-nya berapa? Tadi sudah pernah kan di sini. 101,5. D1 selisih antara frekuensi pada modus dengan sebelumnya. Selisih antara 6 dan 5.
Jadi di situ kata-katanya adalah selisih ya, bukan dikurangi. Selisih itu perbedaan. Berbeda loh kalau diterjemahkan dikurangkan. Kalau dikurangkan artinya 5 dikurang 6, minus ketemunya. Tapi ini adalah selisih, perbedaan gitu. Ini 1. Nah, sehingga di D itu tidak mengenal angka negatif. Coba Anda lihat ini 6 dengan 4 tidak kenal kan negatif. Karena D singkatan dari delta, distance, jarak itu kan tidak mengenal negatif. Dalam bahasa ini diterjemahkan selisih. Ini D2 tadi, D2 kan kelas modus dengan kelas setelahnya. 6 dengan 4 selisihnya 2. 5 dengan 6 selisihnya 1. Kali 21 ketemu. Kebetulan ini median dan modus itu sama. Median dan modus sama. Jangan-jangan tadi rata-rata juga hampir sama. Oke. Ini ya, Mas. Teman-teman sekalian ya. Kita dikit lagi supaya kita jumatannya nggak keburu-buru. Satu lagi ya. Sekarang ukuran penyebaran kita mungkin sampai deviasi saja supaya nggak terlalu keburu. Nah ini deviasi ya. Apa itu deviasi? Deviasi itu penyebaran. Penyebaran terhadap apa? Atau simpangan. Deviasi itu simpangan. Simpangan terhadap apa? Terhadap ini nilai rata-ratanya. Berapa sebuah kejadian perbedaannya terhadap rata-rata. Yuk mari kita lihat nih. Nanti kita teruskan. Ya, ini kita lihat ini dulu. Ini contoh ada 10 orang. Ya. 10 orang. Apapun namanya petani kayak atau apa. Kemudian menghasilkan sebuah produk. Kita beri satuannya unit. Ada yang menghasilkan 100 unit. Ada yang menghasilkan 90 unit. Ada yang menghasilkan 10 unit. Kalau ini kita buat rata-rata, ingat tadi deviasi itu dibandingkannya, penyebaran itu dibandingkannya dengan rata-rata. Maka kita cari rata-rata dulu. Kalau ini kita cari rata-rata, maka mudah ketemu 55. Nah, yang dimaksud deviasi itu yang mana? Yuk. Semua nilai-nilai itu dibanding nilai rata-rata. 100 dibandingkan dengan 55. Selisihnya, deviasi itu sebarannya terhadap rata-rata. Perbedaannya terhadap rata-rata. 100 dikurangi dengan rata-rata, ini 45. Dan seterusnya, 90 kurang 55, 35, dan seterusnya. Deviasi tidak mengenal angka negatif. Karena itu lalu ini dibuat harga mutlak. Nah ini harga. Ini deviasinya adalah harga positif, tidak mengenal harga mutlak. Nah dari 10 level produksi ini, dari 10 orang ini, maka kita lihat deviasinya macam-macam, ada yang ini 45, ada yang 5, ada yang 15. Nah, lalu ini kita cari rata-ratanya. Yang disebut dengan deviasi rata-rata. Nah, ini dijumlahkan, ini 250 ini kalau kita jumlahkan. 250 kita bagi dengan 10, jumlah data ketemu 25. Ini ilustrasi yang pertama. Nah, kalau kita gambarkan nih kayak gini nih. Ini yang kita sebutkan deviasi. Deviasi. Ini yang berada di bawah rata-rata tadi.
yang diperhatikan. Nah, kita lihat nih, bandingkan sekarang satu contoh yang lain. Yang ini data yang kedua. Data kedua ini rata-ratanya deviasi rata 39. Apa maknanya kalau deviasi rata-rata 39 dan deviasi rata 25, yang biru dengan yang hijau. Makin tinggi deviasi rata-ratanya, sebenarnya data itu makin menyebar. Makin besar simpangannya. Makin besar simpangannya, makin beragam. Atau makin heterogen datanya itu. Jadi, kalau DR-nya makin tinggi, berarti datanya itu makin heterogen. Makin heterogen, makin menyebar. Atau simpangannya makin tinggi. Kalau deviasi rata-rata. Jadi deviasi rata-rata makin tinggi, jadi kelompok yang hijau ini lebih tinggi, berarti datanya itu makin menyebar, makin heterogen, makin bervariasi. Makin kecil, makin homogen. Nah, ingat statistik itu adalah alat mengambil keputusan. Keputusan itu lalu diterapkan untuk membangun strategi untuk diimplementasikan. Sekarang seandainya saya sebagai dosen atau kalian juga sebagai dosen menghadapi ini, kondisi ini. Kelompok A ini, kelompok A, kelas A, deviasi rata-rata dari nilai statistik itu lebih tinggi daripada kelas B. Menurut Anda, mana lebih mudah bagi dosen di dalam mengajarnya, di dalam memberikan materinya, di dalam mentreatment para mahasiswa? Mana yang lebih mudah? Yang DR-nya 39 atau yang DR-nya 25? Silakan. Teman-teman, seseorang bisa say hello, memberikan respon ini. Mana lebih mudah seandainya Anda dosen menghadapi kelas yang A itu 39, kelas yang B 25? Yang B mungkin Pak ya, yang 25. Kenapa Kenapa? Lebih mudah ya Pak? Lebih mudah, kenapa? Karena besar simpangannya itu kecil Pak. Dibanding dari kelompok B itu 39. Oke, mungkin gini maksudnya kamu ya. Jadi bahasanya mungkin kalau secara kontekstual, tadi kontekstualnya adalah nilai mahasiswa kan ini. Ini artinya mahasiswa yang di sini ini sangat beragam sehingga nilainya sangat bervariasi. Nah, nilai bervariasi ini ada yang anak, mungkin jangan-jangan ada mahasiswa yang bisa ujiannya sudah bisa dapat 95. Tapi jangan-jangan ada beberapa mahasiswa yang nilainya 20, 30. Nah, sedangkan yang di 25 ini yang kelompok itu dia relatif agak homogen, tidak terlalu seperti di ini. Sehingga nilainya itu jaraknya nggak jauh-jauh. Anda bisa bayangkan kalau anak-anak mahasiswa yang sudah dapat nilai 90, 95, kemudian kita berikan materi pembelajaran, mengulang oleh karena ada mahasiswa yang dapat nilai 20, 30, maka jangan-jangan mahasiswa yang dapat nilai 90 ke atas itu atau 80, udah mulai bosan. Kok itu saja Pak, gitu. Seperti itu. Itu satu. Kemudian juga kecepatan di dalam menerima pembelajaran juga akan menjadi berbeda. Bagi teman-teman di kelompok 39 ini kan, seorang dosen yang mempertimbangkan sebagian mahasiswa yang agak lambat, tidak bisa juga memberikan kuliah terlalu cepat, harus mempertimbangkan sekelompok mahasiswa yang tergang sudah dapat bagus-bagus tadi. Nah, ini kelas menjadi sedikit tidak bisa terlalu cepat, harus disesuaikan juga dengan kelompok-kelompok yang
masih agak lambat tadi. Tapi kalau di sini relatif lebih seragam, jadi lebih mudah kita menghandle-nya. Seperti itu. Jadi ini kalau sekali lagi, kalau data makin beragam, makin banyak simpangan itu, makin tidak mudah untuk menarik keputusan-keputusan. Untuk menyimpulkan sesuatu makin lebih sulit. Tapi kalau datanya itu seragam, maka kesimpulan itu dengan lebih mudah untuk kita tarik kesimpulannya. Oke. Oke, saya kira ini ya Mas ya, teman-teman sekalian, untuk sementara kita hari Jumat nih kita close dulu ya. Kita mau Jumatan, kita siap-siap. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin ditanyakan? Vika, ada Vika? Oke, yuk. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, didokumentasikan. Saya stop share-nya.